أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sidang Jumat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan Jumat ini saya menyerukan kepada diri pribadi dan kepada para jamaah agar tidak melupakan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur dengan banyak mengucapkan alhamdulillah serta tidak menyanyiakan nikmat yang diberikan itu dalam hal-hal yang berbau maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha untuk memakai nikmat-nikmat yang Allah taala berikan itu pada hal-hal yang bermanfaat untuk kita, baik untuk duniawi kita, apatah lagi untuk ukhrawi kita. Jikalau seandainya kita memakai nikmat tersebut justru untuk membantu kita dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu berarti kita telah gagal untuk bersyukur yang optimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, selaku ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan akal serta hati, maka kita berupaya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, karena takwa ini merupakan bekal kita menuju kampung akhirat. Dan itulah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa tazawwadu, dan berbekallah kalian, fa inna khairaz zadi taqwa, karena sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lewat ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyadarkan kepada kita bahwa kita ini sementara berjalan meniti jalan menuju kampung akhirat. Di sana tentu tidak diperlukan fulus, tapi diperlukan amalan yang kita kerjakan, yang kita torehkan di atas muka bumi ini. Maka kita berupaya selaku orang yang meniti jalan menuju Allah untuk memperbanyak dan meningkatkan takwa sebenar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kita menjalankan segala perintah Allah dan kita meninggalkan tanpa terkecuali hal-hal yang menjadi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala.
Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kehidupan ini maka kita akan menemukan, akan bertemu dengan ujian-ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji kita. Sebab ketika kita telah meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita dan Nabi Muhammad SAW sebagai nabi yang terakhir yang kita terima risalahnya, maka kita harus berikrar dengan lisan ini. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Kita beriman kepada kitab-kitab Allah. Kita beriman kepada nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita beriman bahwa dunia ini akan terjadi hari kiamat sebagai bertanda kehidupan dunia telah berakhir dan akan digantikan dengan kehidupan ukhrawi. Kemudian kita beriman kepada takdir dari Allah Subhanahu wa taala, baik yang merupakan kebaikan maupun keburukan. Itu semua telah dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab Lauhil Mahfuz. Maka tentu setelah kita berikrar bahwa kita telah beriman, maka sudah pasti ada ujian di sana sini untuk menguji kita sejauh mana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita tidak akan dibiarkan mengucapkan kami telah beriman, saya telah beriman, kemudian tidak diuji sebagaimana yang telah berlaku di tempat pendidikan kita, di setiap perguruan tinggi. Sebagai seorang mahasiswa pasti akan diuji sejauh mana ketekunan dia, penguasaan dia terhadap materi yang telah diberikan. Maka itulah kita sebagai orang yang beriman akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Surah Al-Ankabut ayat yang kedua, ketiga dan keempat. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, apakah manusia mengira bahwa mereka itu dibiarkan mengucapkan kami telah beriman, kemudian tidak diuji? Maka sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka sungguh Allah Ta'ala Maha tahu siapa-siapa yang jujur dalam keimanannya dan siapa-siapa dalam kedustaan, hanya bohong belaka ketika dia berikrar aku telah beriman. Jemaah-jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya ujian-ujian yang datang itu bukan hanya tampak dengan keburukan atau ketidaksenangan atau sesuatu yang tidak menyenangkan kita, berupa musibah di sana sini, kebakaran dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, Allah Ta'ala juga menguji kita dengan kebaikan-kebaikan yang kita terima. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatakan di dalam surah Al-A'raf ayat 168,
wa balawnahum bil hasanati was sayyiat la'allahum yarji'un. Dan kami uji mereka dengan kebaikan dan keburukan agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya sesuatu yang kita anggap, yang kita lihat, yang tidak mengenakan kita, tapi justru sesuatu yang menyenangkan kita juga merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kita nikmat yang banyak, maka Allah Subhanahu wa taala menguji kita sejauh mana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan keburukan-keburukan, maka sejauh mana kita bisa bersabar atas ujian tersebut. Olehnya itu Nabi kita Muhammad alaihissalam telah memberikan gambaran betapa takjubnya kehidupan orang beriman. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Amat mengherankan perkaranya orang-orang yang beriman. Setiap perkaranya itu baik baginya. In asobathu sarra syakara fakana khairan lahu, wa in asobathu darra sabara fakana khairan lahu, wa laysa dzalika illa lil mu'min. Jikalau dia ditimpa dengan kebaikan-kebaikan, maka dia bersyukur, dan jikalau dia ditimpa dengan keburukan-keburukan, kemudian dia bersabar, dan hal itu tidak diperuntukkan kecuali kepada orang-orang beriman. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu setiap kita punya pengalaman spiritual berbeda-beda. Maka tentu sebagai seorang hamba kita berupaya keras untuk membuktikan diri kita benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala ujian yang ada. Sebab ada orang ketika dia diberikan harta yang banyak, rezeki yang tidak terbatas, dia mampu bersyukur, tapi tiba-tiba dia berbalik 180 derajat, kemudian dia dimeleratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tiba-tiba dia berbalik dari kehidupan taat menjadi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, ketika seorang dahulunya dia susah, dia taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi giliran dia diberikan rezeki yang banyak, tiba-tiba dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia gunakan rezeki yang Allah taala berikan itu untuk memuluskan jalannya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanb. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, dalam khutbah kedua ini khatib sekali lagi mewasiatkan kepada diri pribadi dan kepada para jamaah agar meningkatkan takwa sebenar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kita menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita meninggalkan tanpa terkecuali hal-hal yang menjadi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat At-Takatsur ayat yang terakhir
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Kemudian kalian akan ditanya tentang nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kalian. Allah Subhanahu wa taala akan mempertanyakan nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Giliran harta, Allah Ta'ala akan bertanya dari mana didapat dan kemana dibelanjakan. Giliran ilmu yang Allah Ta'ala berikan, Allah Ta'ala akan tanyakan sejauh mana kita amalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Kemudian umur kita yang Allah Ta'ala berikan, serta masa muda yang kita hidup di dalamnya, kita gunakan untuk apa masa muda tersebut. Kemudian marilah kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadil hajat. Rabbana arinal haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma a'izzil islam wal muslimin wa ahlil kafarata wal musyrikin. Allahumma rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut ya Rahman ya Rahim. Allahumma a'izzil Islam wal muslimin wa ahlil kafarat wal musyrikin. Allahumma ighfir li ummati Muhammad. Allahumma arham ummata Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah yarhamkumullah. Allahu akbar.